Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan metode Simpson yang merupakan tugas dari mata kuliah metode numerik. Sebelumnya di sini akan ada perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Farah Raisya, ada saya sendiri Arya Wahyu, kemudian ada Vivit Lestari dan kemudian Didik Mardiansyah. Untuk pokok pembahasannya ada teori Simpson method, yang kedua ada problem solving, yang ketiga ada code programnya. Langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu teori metode Simpson akan saya serahkan kepada Mbak Vivit. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode Simpson. Metode Simpson dinamai berdasarkan nama matematikawan Inggris pada abad ke-18, yaitu Thomas Simpson. Thomas Simpson hidup pada tahun 1710 hingga 1761 dan dikenal karena kontribusinya dalam bidang matematika dan statistik. Salah satu kontribusinya yang paling terkenal adalah pengembangan metode numerik untuk menghitung integral tertentu yang kemudian dikenal sebagai metode Simpson. Selanjutnya, metode integrasi Simpson digunakan dalam berbagai bidang, termasuk perhitungan kapasitas kapal atau skoci oleh arsitek perkapalan. Metode ini memanfaatkan polinomial orde lebih tinggi daripada metode trapesium, menghubungkan titik-titik data dengan dua buah trapesium yang menggunakan pembobot berat di titik tengahnya. Dengan kata lain, metode ini merupakan metode rata-rata dengan pembobot kuadrat, memperoleh perkiraan yang lebih akurat untuk integral tertentu daripada metode trapesium. Lanjut. Jadi dalam metode Simpson itu ada dibedakan menjadi dua, itu Simpson 1/3 dan juga gerakan kurva fungsi di setiap interval. Kemudian yang Simpson 3/8, polinom orde ketiga atau kubik untuk memperkirakan kurva fungsi di setiap interval. Lanjut. Masuk pada bagian Simpson 1/3, yang mana metode ini dinamakan 1/3 karena pembagian intervalnya dilakukan dengan menggunakan dua subinterval, dan setiap subinterval itu diaproksimasi oleh polinomial orde 2. Selanjutnya, jumlah subinterval n harus genap. Berikut rumus dari Simpson 1/3, yaitu ada A sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas. Kemudian ada fx dx sama dengan H/3 FA per 4F kali A plus H plus 2F kali A plus 2H. Kemudian seterusnya sampai 2F dikali B min H ditambah 4F kali B. Lanjut. Adapun langkah-langkah metode Simpson 1/3, yang pertama itu pemilihan interval. Jadi kita menentukan batas bawah dan batas atas terlebih dahulu dari interval integrasi. Kemudian pisahkan interval A, B menjadi n subinterval dengan panjang subinterval. Jadi di samping itu ada rumus untuk mencari H, yang mana itu ada batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan jumlah subinterval. Kemudian yang kedua itu penilaian fungsi, yaitu evaluasi fungsi fx pada titik-titik ujung subinterval. Ada fa, f kali a plus h
FA plus F kali A plus 2H, seterusnya sampai F kali B. Yang ketiga itu rumus Simpson 1/3. Jadi kita memasukkan hasil dari FA dan X-nya itu ke dalam rumus interval ini. Jumlah titik ujung subinterval bergantung pada jumlah subinterval N dan bobot 1, 4, 2, 4, seterusnya sampai 2, 4, 1, 4, 2, 4, sampai 2, 4, 1 diterapkan pada titik-titik tersebut. Jadi 1,424 seterusnya sampai 241 itu merupakan sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan pada metode Simpson 1/3. Kemudian yang terakhir itu hitung hasil integral. Kita kalikan hasil dari rumus Simpson 1/3 dengan untuk mendapatkan perkiraan integral atau nilai galetnya. Lanjut. Cukup sekian dari saya serahkan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Mbak Vivit atas penjelasannya tentang metode Simpson 1/3. Kemudian untuk metode Simpson 3/8 akan dijelaskan oleh Mbak Farah. Silahkan Mbak Farah. Oke, sebelumnya terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Simpson 3/8. Nah, untuk metode ini itu merupakan pengembangan dari metode Simpson 1/3. Pada metode Simpson 3/8, itu subintervalnya dibagi menjadi 3 bagian yang setara, dan bobot yang berbeda digunakan untuk masing-masing nilai fungsi. Untuk penamaannya sendiri itu berasal dari bobot 3 yang muncul pada beberapa titik, dan juga untuk menekankan bahwa pembagian interval dilakukan menjadi 3 bagian yang setara. Untuk rumus dari metode Simpson 3/8 ini sendiri kurang lebih sama seperti 1/3. Jadi ini ada integral batas atas dan batas bawah, kemudian fx dx sama dengan 3 kali h/8, kemudian ada f kali a plus 3f kali a plus h plus 3f kali a plus 2h plus 2f kali a min 3h, dan seterusnya sampai 2f kali b min 2h plus 3f kali b min h plus f kali b. Lanjut, Mas. Nah, untuk selanjutnya itu ada langkah-langkah metode Simpson 3/8. Yang pertama itu pemilihan interval seperti yang udah dijelasin sama Mbak Vivi tadi. Jadi kita menentukan batas atas dan batas bawahnya terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua itu panjang subintervalnya, di mana menghitung panjang setiap subinterval H itu dapat menggunakan rumus H sama dengan B kurangi A per N. Jadi N itu adalah jumlah subinterval. Kemudian yang ketiga itu ada penilaian fungsi. Menghitung nilai fungsi pada setiap titik ujung subinterval F kali A, F kali A plus H, F kali A plus 2H, dan seterusnya sampai F kali B. Untuk yang terakhir itu ada implementasi ke rumusnya. Jadi dari pencarian batas atas bawah, kemudian subinterval dan fungsinya itu dimasukin ke dalam rumus yang ada di sini. Untuk jumlah subinterval N-nya itu harus kelipatan 3 untuk menggunakan metode ini. Mungkin cukup sekian dari saya kembali. Oke, Mbak Farah Raisya, terima kasih atas penjelasannya tentang metode Simpson 3/8. Mungkin untuk selanjutnya, yaitu ada problem solving yang akan saya jelaskan sendiri, teman-teman. Mungkin di sini akan saya jelaskan secara singkat aja. Yang pertama, ada problem solving 1, yaitu ada soal hitunglah nilai integral definited menggunakan metode Simpson 1/3 dengan 4 subinterval. Dengan I sama dengan integral 0,2 x kuadrat plus 1 dx.
Nah, diketahui batas bawahnya itu 0, batas atasnya 2, dengan N sama dengan 4, dan fungsi X kuadrat ditambah 1. Nah, di penjelasan materi kita tadi, didapatkan rumus H itu batas atas dikurangi batas bawah dibagi N. Nah, dan kita juga udah mendapatkan data dari batas atas, batas bawah, batas atas, N, dan juga H-nya. Lalu kita langsung masukkan saja ke rumus, sehingga didapatkan H-nya itu sama dengan 1/2. Nah, terus kita mendapatkan juga rumus dari metode Simpson 1/3 yang udah dijelaskan tadi. Kita langsung masukkan saja, tapi tentukan nilai X dan fx-nya terlebih dahulu. Oke, baik, saya ulangi teman-teman. Kemudian kita tentukan nilai X dan fungsi X. X0-nya adalah A plus IH. Nah, saya ulangi, X0 adalah A ditambah I dikali H, di mana batas bawahnya adalah 0 ditambah 0 dikali setengah, di mana ada di sini setengah, itu hasilnya 0. Kemudian fungsi X0, X yaitu X kuadrat ditambah 1. Karena X kuadrat, karena X-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Kemudian lanjut, kita akan mencari X1, X2, X3, dan X4-nya, di mana caranya sama seperti mencari X0. Kita tinggal mencari X1, X2, X3, dan X4-nya, di mana di sini bisa dilihat caranya seperti ini dan hasilnya sudah didapatkan. Untuk X1-nya setengah, fungsi X1-nya adalah 5/4. Lanjut seperti itu. Kemudian masukkan nilai X ke dalam fungsi fx X kuadrat plus 1. Kemudian kita masuk ke sini ke rumusnya tadi teman-teman. Dan didapatkan nilai integral 28/6 atau 4,666667. Untuk perhitungan galatnya, kita untuk perhitungan galatnya, sama dengan nilai eksak atau nilai eksak. Ini apa anjir? Nilai eksak dikurangi nilai yang diperoleh. Ulangi ya. Untuk perhitungan galat, sama dengan nilai eksak dikurangi nilai yang diperoleh, yaitu 14/3 dikurangi 4,666667 sama dengan 0. Kemudian akan diperoleh nilai eksak, diintegralkan, akan memperoleh nilai eksak 14/3. Kemudian lanjut, problem solving kedua. Terdapat soal, hitunglah nilai integral definited menggunakan metode Simpson 3/8 dengan 3 subinterval. Dengan rumus fungsi X sama dengan X kuadrat dari X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, diketahui batas bawahnya itu sama dengan 0, batas atasnya sama dengan 2. Subintervalnya itu 3. Dan fungsi X sama dengan X kuadrat. Nah, pertama-tama kita hitung hanya terlebih dahulu, yaitu batas bawah dikurangi batas atas dikurangi batas bawah dibagi N, didapatkan nilai 2/3. Kemudian kita menghitung nilai integralnya menggunakan rumus Simpson 3/8 seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu integral 3H dibagi 8 F fungsi X0 ditambah 3 dikali fungsi S1 ditambah 3 dikali fungsi X2 ditambah fungsi X3. Nah, sekarang tentukan titik-titik X0, X1, X2, X3 untuk setiap intervalnya. Ditemukan X0-nya sama dengan 0, X1-nya sama dengan 2/3, X2-nya sama dengan 4/3, dan X3-nya sama dengan 2. Kemudian kita menghitung nilai fungsi dari setiap titik yang sudah kita dihitung di sini. Didapatkan nilai untuk fungsi X0-nya sama dengan 0, fungsi X1 sama dengan 4/9, fungsi X2 sama dengan 16/9, dan fungsi X3 sama dengan 4. Setelah didapatkan nilai fungsi setiap titiknya, kita mensubstitusikan nilai-nilai itu ke dalam rumus integral, yaitu integralnya 3 dikali 2/3 dibagi 8 dikalikan 0 ditambah 3 dikali 4/9 ditambah 3 dikali 16/9 ditambah 4. Ditemukan nilai
7/3 untuk nilai integralnya. Kemudian nilai akhirnya, eh, ketika sudah disubstitusi nilai-nilai ke dalam rumus integral, maka ditemukan integral fungsi x sama dengan x kuadrat dari x sama dengan 0 hingga x sama dengan 2 menggunakan metode Simpson 3/8 dengan 3 subinterval adalah 7/3. Kemudian materi selanjutnya ada kode program yang akan dijelaskan oleh Mas Didi. Silahkan untuk Mas Didi. Untuk kode yang pertama yaitu kode 1/3 Simpson's method. Pada line pertama, kami mendefinisikan fungsinya ke dalam kelas function dengan parameter x. Kemudian soal dari integral kami masukkan pada line kedua yaitu x kuadrat plus 1. Kemudian di line selanjutnya ada kelas dari Simpson's method. Pada kelas ini menyimpan beberapa fungsi variabel-variabel yang penting, yaitu ada variabel fungsi, kemudian batas atas, batas bawah, dan yang terakhir ada interval. Nah, di kelas Simpson's method ini pada line pertama ada inisiasi nilai H, yaitu nilai dari lebar subinterval yang mana memiliki value B min A per N. Lalu selanjutnya ada inisiasi sum ganjil dan sum genap yang digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan dari fungsi yang ada pada perhitungan subinterval pada fungsi perulangan di bawah. Nah, kemudian kita masuk ke dalam perulangan. Perulangan ini memiliki dua parameter yaitu nilai 1 dan N, yang mana nilai N ini adalah nilai dari interval yang akan kita cari. Dengan teori yang ada, Simpson 1/3 ini nilainya harus genap. Nah, jadi kita memasukkan nilainya itu nanti 4. Oke, masuk ke dalam pengkondisian yang pertama yaitu if nilai I atau fungsi I bisa dibagi 2 atau ketika dibagi 2 hasilnya 0, maka dia sum ganjil ini akan kita sum atau kita jumlahkan ketika ada fungsi yang masuk. Nah, pengkondisian yang kedua ada ketika I atau perulangan atau interval perulangan ini ketika dibagi 2, maka hasilnya fungsi yang kedua yaitu sum genap yang akan kita jumlahkan sampai akhir fungsi terakhir. Nah, kemudian setelah kedua perulangan ini, yaitu perulangan iterasi ganjil dan iterasi genap, maka ada pengkondisian baru yaitu nilai I, yang mana merupakan salah satu operasi inti dari 1/3 Simpson's method, yaitu H/3 dikali fungsi A ditambah 4 kali sum H/3 Simpson's method ini akan mengkalikan dengan bilangan 4 ketika iterasi yang dilakukan adalah ganjil, dan akan kali dengan 2 ketika iterasi yang dilakukan adalah suatu iterasi yang nilainya genap. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari akhir dari sum ganjil dan sum genap, maka akan masuk ke dalam fungsi I yang akan kita integrasikan di dalam metode terakhir. Nah, fungsinya adalah H/3 dikali fungsi A ditambah 4 kali sum ganjil atau hasil dari pertambahan ganjil, kemudian dikali 2 kali sum genap ditambah fungsi B yaitu batas bawah dari nilai integral. Nah, untuk run code-nya adalah seperti ini. Kita memasukkan sama seperti studi kasus yang sudah dilakukan oleh teman saya, yaitu batas bawah 0, kemudian batas atas 2, dan nilai N atau intervalnya sama dengan 4, yaitu bilangan yang genap. Oke, kemudian kita cari hasilnya, mendapatkan hasil 4,67, yang mana hasilnya hampir mendekati sempurna dengan
perhitungan manual untuk menghitung suatu nilai integral. Di sini saya menggunakan digit terakhir yaitu maksimal 2. Nah, pada studi kasus kami memberikan batas akhir itu lebih dari 2, yaitu sekitar 7 angka. Maka ketika kita akan menggunakan hasilnya agar sama dengan perhitungan yang ada pada studi kasus, kita bisa mengubahnya pada fungsi round yang ada pada variabel hasil integral. Nah, ketika kita mengganti dengan 7 digit di belakang koma, maka hasilnya sama seperti studi kasus yang ada. Maka hasilnya 4,66. Mungkin penjelasannya sebenarnya Simpsons method. Kemudian yang selanjutnya ada kode dari 38 Simpsons method. Nah, berbeda dengan 1/3, pada fungsi pada metode 3/8 ini saya mengimpor library Python yang digunakan untuk menghitung perhitungan numerik. Nah, di 3/8 ini sama saya menggunakan fungsi dari satu kelas, yaitu fungsi X yang dimasukkan kuadrat ini akan kita inisiasikan pada X yang akan kita operasikan pada perulangan di bawah. Nah, pada 3/8 ini nilai N atau nilai interval harus kelipatan 3. Di sini kami menggunakan contoh intervalnya itu sama dengan 3. Oke, untuk kondisi yang selanjutnya sama seperti 1/3, kami menghitung subinterval yang rupiahnya masih sama, yaitu H sama dengan B min A per N dengan X. Nah, selanjutnya kami menginisiasikan nilai, yaitu nilai dalam, yang mana nilai dalam ini adalah nilai dari fungsi A atau nilai dari batas bawah dan fungsi dari batas atas, yang mana kita simpan terlebih dahulu pada variabel dalam yang nantinya akan kita kalkulasikan di bawah atau di akhir program. Nah, langsung masuk saja ke perulangan, yaitu perulangan yang masuk ke perulangan pertama, yaitu sama menggunakan 2 parameter, yaitu parameter 1 dan parameter interval yang akan kita cari. Nah, ada 2 kondisi, yaitu ketika nilai interval ini bisa dibagi dengan 3 atau ketika dibagi 3 ini hasilnya akan 0 atau dia ini merupakan klip, maka fungsi berlanjut jadi akan kali 2 dikalikannya dengan 3 ketika bukan merupakan kelipatan dari 3. Nah, kita punya dua kondisi, yaitu kondisi bisa di kelipatan 3 dan kondisi bukan kelipatan 3. Kemudian akan masuk ke dalam fungsi hasil, ke dalam variabel hasil. Nah, pada variabel ini kita berbeda dengan 1/3 Simpsons method. Pengalinya adalah 3 kali H/8. Yang nantinya 3H/8 ini akan kita kali dengan hasil function dari function A ditambah function B, kemudian function kelipatan 3 dan function bukan kelipatan 3. Nah, dari keempat fungsi tersebut kita tambahkan atau kita jumlahkan semuanya dan akan kita kali dengan 3 kali H/8 yang akan masuk ke dalam variabel hasil di program terakhir. Kita run kodenya. Dengan batas bawah 2, 0, kemudian batas atas 2, dan intervalnya kelipatan 3, yaitu 3. Kita masukkan contoh 3, akan mendapatkan hasil 2,67, yang artinya hasil ini merupakan
hasil yang mendekati dengan perhitungan manual pada perhitungan 3/8 menggunakan metode Simpsons 3/8. Sama seperti yang 1/3 metode, kami menggunakan digit di belakang koma sebanyak 2 digit. Dan ketika digit yang akan kita lakukan perlu untuk mendapatkan tambahan agar mempunyai hasil yang lebih akurat, maka kita bisa mengganti digit belakangnya menjadi sesuai dengan keinginan kita. Itu misal kita masukkan 7, maka hasil dari Simpson method 3/8 ini adalah 2,66667, yang artinya mempunyai hasil yang mendekati dengan perhitungan asli. Oke, itu aja penjelasan dari 2 kode, yaitu 1/3 dan 3/8 Simpson method. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Didi atas penjelasannya tentang kode program dari metode Simpson 1/3 dan juga 3/8. Mungkin itu merupakan pembahasan terakhir yang akan kelompok kami sampaikan terkait metode Simpson. Mungkin sekian terlebih dahulu untuk kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih atas waktunya. Sekian, terima kasih.